Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Yusuf Sobri selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, serta teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan judul Perencanaan, Pengembangan Karir, dan Prosedur Pegawai. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Dula Alisiah Nur, yang kedua saya M. Taufik Ismail, dan yang ketiga Niar Faradiba. Yang pertama, di sini akan membahas perencanaan. Perencanaan pegawai adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan strategis terkait dengan peramalan kebutuhan sumber daya manusia atau staf di masa depan dalam suatu organisasi, baik di publik dan bisnis, dengan menggunakan sumber informasi yang sesuai untuk penyediaan sumber daya manusia dalam kuantitas dan kualitas sesuai kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya ada ruang lingkup perencanaan dan unsur-unsur perencanaan. Ruang lingkup perencanaan. Terdapat sebagian ruang lingkup aktivitas yang berkaitan dengan proses perencanaan pegawai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peramalan kebutuhan pegawai. Peramalan kebutuhan pegawai yang dibutuhkan di masa yang akan datang atau yang hendak datang. Kemudian yang kedua ada proyeksi persediaan pegawai, yaitu memproyeksikan persediaan pegawai di masa yang akan datang juga. Kemudian yang ketiga, perbandingan kebutuhan, yaitu membandingkan kebutuhan yang diramalkan dengan persediaan yang diproyeksikan. Kemudian yang keempat ada merancang kebijaksanaan. Merancang kebijaksanaan serta program-program guna memenuhi kebutuhan pegawai. Kemudian yang terakhir yaitu memperhitungkan keefektifan perencanaan pegawai. Kemudian ada unsur-unsur perencanaan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan diformulasikan secara hierarkis serta operasional, sehingga pencapaiannya terus-menerus serta berkesinambungan. Tujuan bisa diperjelas apabila dilengkapi dengan merumuskan visi, misi, dan baru setelah itu tujuan. Kemudian yang kedua ada anggaran. Anggaran wajib jelas sebab merupakan dasar untuk pemberian kompensasi. Apabila anggaran yang ada tidak jadi hambatan, maka perencanaan tidak banyak mendapati perkara. Namun apabila jadi hambatan, maka wajib mencari sumber anggaran baru atau relokasi kembali anggaran yang telah tersedia. Kemudian yang ketiga ada standar. Standar yang wajib ditetapkan dalam perencanaan merupakan standar yang mencakup jumlah atau kuantitas maupun kualitas. Aspek-aspek yang butuh distandarisasi yakni terpaut, hasil ataupun isi, proses manusia, uang, perlengkapan, prosedur, mesin, sasaran atau pasar. Kemudian yang keempat ada program. Program ialah kumpulan aktivitas yang hendak dilaksanakan, sehingga nampak mana yang wajib dilakukan terlebih dahulu, serta mana aktivitas yang mesti dicoba selanjutnya, dan mana aktivitas yang dapat dilaksanakan secara bergantian. Kemudian yang kelima ada kebijakan, guna menetapkan batas-batas tertentu, serta arah untuk tindakan yang hendak dilakukan. Kebijakan wajib tertulis secara tegas, sehingga bisa ditafsirkan sama dan sebagai dasar hukum yang dipedomani. Kemudian yang keenam ada prosedur. Prosedur berbentuk rangkaian tugas yang silih berhubungan secara berentetan. Prosedur ini bisa tercermin dalam program. Secara universal, prosedur biasanya diurutkan dari aktivitas dini, yaitu persiapan, kemudian aktivitas inti, serta aktivitas akhir, yaitu penutup. Kemudian yang terakhir ada metode. Metode dalam perencanaan yang dimaksudkan untuk menyederhanakan kerja. Metode bisa diformulasikan sebagai metode penerapan kerja dari suatu tugas. Dimaksudkan untuk mengirit pengeluaran waktu serta tenaga. Dengan metode yang ditetapkan akan tampak bagaimana pemakaian
tenaga, serta anggaran, dan berapa lama waktu yang diperlukan. Kemudian yang selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia menurut Ulfatin 2016 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada analisis aspek internal dan eksternal. Dari hasil analisis bisa diketahui perbandingan antara kebutuhan serta ketersediaan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, meramalkan kebutuhan pegawai, yaitu meramalkan kebutuhan yang akan menentukan besarnya permintaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, memutuskan besarnya permintaan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, penerapan serta penilaian program sumber daya manusia. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat perencanaan. Yang pertama, tujuan perencanaan antara lain adalah untuk mentransformasikan strategi dan rencana ke dalam kebutuhan sumber daya manusia di dalam organisasi, yaitu untuk mengidentifikasi dan menyoroti pekerjaan yang tepat, jenis yang tepat, dan dengan demikian pula jumlah pekerjaan yang tepat. Inti dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memperkirakan jumlah pekerjaan yang akan dibutuhkan di dalam organisasi. Kemudian manfaat perencanaan. Yang pertama, meningkatkan informasi sumber daya manusia, meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia, mempermudah pelaksanaan koordinasi sumber daya manusia, memperkirakan kondisi dan kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya, pengembangan karir. Karir bisa didefinisikan selaku serangkaian aktivitas dalam pekerjaan yang membagikan kelangsungan, peran, serta makna dalam riwayat hidup seorang. Dalam perjalanan pekerjaan itu, seseorang pegawai akan meraih tujuan karir ialah posisi ataupun jabatan tertentu yang bisa dicapai apabila yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan serta kualifikasi. Ekspedisi karir seseorang pegawai dapat digolongkan jadi 3 alternatif. Yang pertama yaitu karir meningkat. Karir meningkat bila seseorang pegawai dapat menggapai tujuan karir yang direncanakan. Yang kedua, karir menetap. Karir menetap bila seseorang pegawai tidak dapat meningkatkan karirnya guna mencapai tujuan karir yang direncanakan. Yang ketiga, karir menurun. Karir menurun bila seseorang pegawai mengalami penurunan jabatan dalam tugas pekerjaannya. Pengembangan karir. Pengembangan karir merujuk pada proses pengembangan kepercayaan serta nilai, keahlian serta bakat, minat, ciri karakter, serta pengetahuan tentang dunia kerja sepanjang hayat. Keterampilan serta pengetahuan butuh ditingkatkan supaya karirnya dapat berkembang. Pengembangan karir dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu yang pertama, pembelajaran serta pelatihan atau diklat. Misalnya dilakukan dengan menyekolahkan pegawai ke lembaga pembelajaran tingkatan lanjut ataupun di luar organisasi. Yang kedua, non-diklat. Misalnya memberi penghargaan atas prestasi pegawai ataupun mempromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Tahapan pengembangan karir. Menurut Kader Siman dalam menyebutkan bahwa pengembangan pegawai dapat ditempuh baik secara formal ataupun informal. Tahapan pengembangan karir ada 5 tahapan, ialah growth, lahir sampai usia 14 tahun. Pada rentan umur ini, pengembangan karir yang bisa dicoba paling utama oleh guru ataupun orang tua pada anak serta remaja merupakan dengan membagikan uraian mengenai hidup mandiri serta kenapa kita wajib bekerja. Yang kedua, eksploratory. Tahap eksploratory ialah fase tentatif yang di dalamnya opsi
dipersempit tetapi tidak final. Pengembangan karir pada tahapan ini ditunjukkan pada pengerucutan opsi karir yang sangat memungkinkan untuk seorang. Minat, bakat, serta latar belakang pembelajaran jadi bahan pertimbangan dalam pengerucutan opsi karir seseorang. Yang kedua, establishment. Umur 25-44 tahun. Tahap establishment ialah sesi coba-coba serta stabilisasi lewat pengalaman kerja. Pengembangan karir pada tahapan ini telah pada tataran aksi di mana seseorang telah mulai masuk pada dunia kerja ataupun karir yang dia seleksi. Apabila benar cocok dengan apa yang dia cita-citakan ataupun impikan, maka ia akan berupaya memantapkan diri dalam dunia kerja yang dia geluti. Yang keempat, maintenance. Umur 45-64 tahun. Pada tahapan ini, proses penyesuaian yang terus-menerus guna meningkatkan posisi serta susunan kerja. Tahap ini pengembangan karirnya ditunjukkan pada bagaimana melaksanakan proses penyesuaian baik kepercayaan, pengetahuan, keahlian, serta perilaku guna bisa ditingkatkan posisinya ke arah yang lebih baik lagi serta menghasilkan susunan kerja yang membuatnya lebih aman bekerja. Yang kelima, deadline. Umur 65 tahun lebih. Pengembangan karir pada tahapan ini merupakan berkenaan dengan pembukaan pengetahuan dengan pensiun sehingga seorang bisa mempersiapkan diri di saat dia wajib pensiun nanti. Apabila telah pensiun, pengembangan karirnya berkenaan dengan bagaimana dia menggunakan waktu pensiunnya dengan semaksimal mungkin guna kebaikan diri serta orang-orang terdekatnya. Upaya peningkatan kompetensi. Berikut ini merupakan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh guru guna bisa ditingkatkan kompetensinya supaya karir yang dia geluti bisa tumbuh optimal. Yang pertama, berpartisipasi dalam forum ataupun aktivitas ilmiah profesional. Yang kedua, membuat karya tulis ilmiah ataupun populer, karya seni, karya teknologi. Yang ketiga, melakukan riset kerja profesional individual ataupun kolaboratif. Selanjutnya, prosedur pegawai. Prosedur merupakan rangkaian dari aktivitas yang terdiri dari langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan seseorang secara berulang. Prosedur dibuat untuk dijalankan dengan teratur. Apabila dilanggar, maka orang tersebut dianggap telah menyalahi prosedur. Prosedur kepegawaian berarti serangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pegawai dalam suatu organisasi. Apabila tidak dilakukan, pegawai tersebut berarti melanggar atau menyalahi prosedur yang berlaku. Pada suatu lembaga atau perusahaan pasti memiliki prosedur. Prosedur tersebut tersusun dalam standar operasional prosedur. Next. Menurut Santoso dalam Gabriel 2018 menyatakan bahwa ada 7 hal pokok dalam standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama yaitu efisiensi. Efisiensi berarti suatu ketepatan. Efisiensi berupa hal yang berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas yang diharapkan tepat dan cepat serta sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi berarti ketepatan atau hal-hal yang tidak berubah, maka dapat dikalkulasi dengan tepat. Keadaan yang konsisten akan memudahkan pengukuran untung rugi. Oleh karena itu, semua yang terlibat di dalamnya sangat membutuhkan disiplin tinggi. Yang ketiga, minimalisasi kesalahan. Minimalisasi kesalahan berarti dapat mengurangi bentuk kesalahan di segala area tenaga kerja.
Standar operasional prosedur atau SOP menjadi panduan pasti yang membimbing tiap pegawai menjalankan aktivitas kerjanya secara sistematis. Yang keempat, penyelesaian masalah. Standar operasional prosedur atau SOP dapat menjadi penyelesaian masalah yang mungkin terjadi dalam aktivitas perusahaan atau organisasi. Terkadang konflik antar karyawan sering terjadi, bahkan seolah-olah tidak ada penengah yang bisa memecahkan konflik yang dimaksud. Akan tetapi, apabila dikembalikan ke dalam standar operasional prosedur yang sebelumnya telah disusun secara tepat, maka kedua belah pihak harus tunduk pada SOP tersebut. Yang kelima, perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja berarti langkah-langkah pasti yang memuat tata cara untuk melindungi tiap-tiap sumber daya dari potensi pertanggungjawaban dan berbagai persoalan-persoalan. Standar operasional prosedur dalam hal ini dimaksud melindungi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pegawai sebagai loyalitas perusahaan dan pegawai sebagai individu secara personal. Yang keenam, peta kerja. Peta kerja sebagai pola-pola di mana semua aktivitas yang sudah tertata rapi bisa dijalankan dalam pikiran masing-masing sebagai suatu kebiasaan yang pasti. Dengan standar operasional prosedur, pola kerja menjadi lebih fokus dan tidak melebar kemana-mana. Hal ini terkait dengan poin pertama, yaitu efisien. Bahwa salah satu syaratnya adalah fokus terhadap peta yang akan dijalankan. Yang ketujuh, yaitu batasan pertahanan. Batasan pertahanan dipahami sebagai langkah pertahanan dari segala inspeksi, baik dari pemerintah ataupun pihak-pihak relasi yang menginginkan kejelasan peta kerja perusahaan. Standar operasional prosedur atau SOP bisa diibaratkan sebagai benteng pertahanan yang kokoh karena secara prosedural segala aktivitas institusi atau perusahaan sudah tertera dengan jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.